Jadi di video kali ini kita akan mereview lebih lanjut si Yelix Instant Bloom Box Pink ini, yang mana kalian pasti udah familiar banget, udah akrab banget, dan ini merupakan salah satu merek favoritnya Las Artis untuk bikin volume ataupun mega volume. Nah, di video ini tuh aku mau sekalian mencoba ya, yuk langsung kita capcus. Seperti yang kalian lihat, ini kan udah kepake ya, jadi gue sempat ini dulu ya, tes dulu off camera, off record gitu deh ya. Terus kita mulainya dari sini, tapi hasil yang gue dapet nggak gue buang kok, ini hasilnya ada, gue masukin di box. Jadi seperti yang kalian lihat, untuk halusnya ini sebenarnya si Yelix ini dapet banget dari segi halusnya, and then dari segi hitamnya, pekatnya nih oke banget. Ketika dia masih satu helai itu dia tipis lembut banget, tapi ketika dia berentet itu hitamnya dapat, pekatnya dapat, tapi enggak lebay. Ini sih poin sellingnya si Yelix ini, selain memang dia itu murah ya, nggak ada 100.000 per satu boxnya itu. Nah, tapi seperti yang kalian lihat, gue mengalami kesulitan dalam mengambil bulu Yelix ini ya. Seperti mungkin kalian juga udah sering coba ya kan, kalian juga udah familiar banget sama ini bulu kan. Kita bisa sebut si Yelix ini bulunya brodolan ya. Banget jadi bahasa Jawa, jadi bulunya ini cepet brodol, apa bahasa Indonesianya ya, apa rontok-rontok gitu loh, kayak lepas-lepas nggak jelas. Nah seperti inilah. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari hasilnya ya, kalau dari sini sih kurang kelihatan. Pas nanti kita lihat hasilnya tuh kita akan tahu kalau si Yelix ini tuh sebenarnya kurang konsisten ya. Untuk bulunya nih ada panjang pendek, dan kadang-kadang panjang pendeknya itu bener-bener absurd, kagak beraturan gitu loh. Gue nggak ngerti sih ini si Yelix ini gimana maunya. Apakah dia ini memang yang mix per satu barisnya itu mix, jadi memang misalkan 14, 11, 13 gitu ya kan, atau gimana gitu, tapi di kotak tuh kagak ada tulisannya gitu loh. Jadi gue sih asumsiin ini tuh bukan mix, tapi kenapa ada bulu yang pendek-pendek begini gitu loh. Dan ini tuh lumayan mengganggu ya kalau buat gue ya, karena yang namanya mega volume itu kan pasti dipakai orang kan untuk menutupi gap-gap yang kosong ya, untuk mereka yang sangat mau cepat gitu. Kalau ada yang pendek-pendek begini kan jadinya kayak ini apaan sih yang pendek ini. Nah itu from my opinion ya, Nah di sini gue pakai Yelix-nya yang size 14 ya, karena biar panjang aja ya kan, biar greget, biar kelihatan gitu. Gini pakai yang ukuran 14, yang lentiknya C sih kalau nggak salah, iya C. Terus ini diameternya 0,05. Nah seperti yang kalian lihat, gue tuh bolak-balik mekarin ini bulu, dan ini tuh termasuk bulu yang susah banget mekarnya ya. Mungkin kalian belum pernah ngelihat kalau aku mekarin bulu yang biasa aku pakai, karena memang belum pernah aku reveal sama sekali ya bulu ini ya, masih aku simpen ciele gitu kan. Tapi ini tuh termasuk sebenarnya yang susah banget, yang sampai gue tuh bowat, greget, gemes untuk mekarinnya tuh loh gitu ya. Nih kalian lihat, kadang dia ini mekar kayak langsung bagus, nah begitu ditarik ini loh, begitu diambil itu bisa goyang dompet dong, bisa jejogetan gitu ya kan. Posisi itu diambil, mekarnya buyar ya kan. Terus gue tuh harus apa? Poinnya nih, ketika ini bulu itu nggak konsisten, ketika bulu ini itu diangkat malah buyar, atau ya seperti kalian lihat lah di video inilah, ada kesulitan mulai dari mekarinnya aja sulit, belum pas diambil itu dia malah buyar sendiri kan. Ini tuh poinnya memang di bagian stripnya itu gua rasa ini emang kurang bagus gitu ya. Jadi di bagian stripnya ini ya entah gimana lah, gua nggak bisa ngomongnya juga. Yang jelas bagian strip bagian bawahnya ini tuh kurang bagus, jadi dia itu ini ya masih gampang banget untuk berubah-ubah gitu loh si Yelix ini. Dan ada bulu lain yang grade-nya tuh lebih bagus, harganya lebih mahal, tapi nggak buyar kayak gini loh. Diambil ya udah diambil aja, mekar juga dimekarin aja gitu, that's it ya. Dan poinnya ketika kenapa sih bulu ini tuh termasuknya kurang bagus ya, kalau pas ditarik ini buyar ya, ini nggak efisien ke waktu sama sekali gitu loh.
Dan memang ini tuh yang menyebabkan hasil fan-nya orang-orang itu kok kurang bagus, kurang konsisten. Kenapa orang-orang bikin fan tapi tetap nutup gitu ya kan, kayak tetapnya ngerumpul aja gitu. Karena hasil fan yang bagus itu, dia itu bener-bener bisa menutupin gap, tapi juga membuat ilusi kalau bulu mata itu banyak gitu loh. Ini ya, gue kasih contoh, gue kasih ilustrasi. Kalau penggunaan fan yang baik itu tuh hasilnya kayak apa. Kalau fannya kalian bikin mekar, nggak ngumpul-ngumpul, itu tuh jadinya kayak apa. Nih kalian bisa lihat ya, ini contoh fotonya. Kebetulan ini juga gue baru-baru aja masang, dan ini menurutku cukup satisfying banget. Ini bisa dijadiin contoh. That's why kenapa kalian harus bikin fan yang bagus ya, mulai dari base-nya jangan sampai kotak ya, jadi bikinnya yang thin base, itu kalian nanti bisa achieve hasil yang kayak gini. Iya, jadi ini seperti kalian lihat, dia ini kalau diambil malah buyar, belum ada yang suka ketinggalan di stripnya pas kita ambil. Ini itu poinnya adalah tidak hemat waktu sama sekali. Poinnya adalah di situ. Walaupun sebetulnya dari segi harga, dari segi bulunya sendiri ya, bulunya sendiri hitamnya dapet, belum lagi dia itu juga halusnya dapat, lentiknya juga oke. Cuman mungkin memang dengan harga segini ya nggak heran juga sih kalau bulu yang didapat tuh kayak gini. Tapi di sini tuh aku hanya ingin menunjukkan perbedaannya. Jadi mungkin kalian tuh suka bertanya-tanya, kok aku bulunya kok nggak bisa mekar kayak punyanya dia, atau membandingin sama toko sebelah dan lain-lain sebagainya. Alasannya tuh karena ini, aku cuma mau nunjukin perbandingannya aja sih gitu. Ini kita, ini bisa ketinggalan di stripnya, jadi kayak lumayan menguras ini sih, menguras emosi gitu, emosi jiwa raga gue tuh waktu ngerjain nih konten. Dan kalau kalian mau tahu ya, nih konten tuh aku rekamnya itu ada 1 jam lebih, dan ya ini khusus buat mencet-mencetin si Yelix 1 baris doang men, 1 jam men, itu belum yang off record ya. Karena waktu ini aku kan sebelumnya sempat off record buat coba kan, terus ribet ya kan. Terus di tengah-tengah ngerjain ini udah tinggal dikit gitu kan, gue udah mulai aduh gitu kan, udah malam-malam ini gue recordnya nih tengah malam kan, gue udah mulai aduh ini kok kok susah amat gitu ya kan. Akhirnya gue off record tuh supaya bulunya ini nggak ditempel di tangan, tapi bisa ditempelnya di ini meja nih. Jadi gue lebih konsen. Sama aja susah ngambilnya ya. Terus gini, mungkin kalian menganggap gue lebay ya, apaan sih orang gue ngambil tuh kagak ada susah-susahnya. Nah tapi please take note dulu. Kalau di sini tuh challenge-nya adalah bikin bulu mega volume, dan bulu mega volume yang ingin kita buat itu adalah yang sebenar-benarnya mega volume yang ada ya. Jadi harus super mekar, dan kalau bisa ini dia punya thin base ya, dia punya pangkal yang kurus gitu. Jadi memang kita sedang challenge gitu kan, karena memang ini bulunya 0,05 dan 0,5 ini memang biasanya kita bikin mega volume gitu loh. Itu makanya. Dan kalian lihat juga nih, ada aja yang brodol bener-bener kagak jelas, goyang dompet, dan kayak nggak bisa diapa-apain lagi gitu loh, jadinya harus dibuang. Jadi untuk konsistennya, dan untuk dari segi residunya ini bulu sih banyak banget sih. Jadi banyak banget yang harus dibuang kalau pakai ini bulu gitu kan. Entah ini aku bakal selipin apa enggak ya, yang aku ngambil bulu yang auto fan ya. Ini kan nama jenis bulunya auto fan ya, dan dia bilangnya auto bloom ya, gue bilangnya auto fan ya. Nama-nama perbedaan merek aja sih. Jadi sebut segmennya apa sih yang langsung mekar-mekar ini. Nah, gue nggak tahu sih gue mau selipin videonya apa enggak, soalnya ini video ini aja udah panjangnya nauzubillah min dzalik, dan ya supaya kalian nunggu video gue lagi ya kan. Gimana sih auto fan yang bener itu harusnya secepat apa bikinnya ya kan, karena ini jadi kekurangan. Kalau misalkan mencet mega volume aja begini susah, mau kapan masangnya gitu loh. Terus gini, mungkin kalian ngeliat gue lebay kan, apaan sih orang gue enak-enak aja bikin volume gitu. Nah masalahnya gini, kalau ini bulu memang begitu ditarik itu langsung mekar,
Gua akuin sih gampang banget mekarnya. Tapi kalian lihat, mekarnya itu kagak konsisten. Dan gua itu tipe yang kalau mekarnya kagak konsisten, gua nggak bakal tempel gitu. Jadi nggak cuma ngerumpul udah dapet volume pasang enggak, gue harus mekarin dulu gitu ya kan. Karena kalau misalkan antara yang masang yang nggak dimekarin sama yang dimekarin itu estetiknya beda. Mungkin sih kalian atau mungkin sih klien yang awam cuma akan bilang iya sama-sama volume kok, mereka nggak ngerti, tapi tipe estetiknya itu beda gitu loh. Kalau nggak dimekarin ya akan memberikan kesan bulunya banyak tapi ngegumpel. Tapi kalau kita mekarin ya nanti kita akan dapetnya kesannya itu bulunya jadi banyak, bisa bener-bener tuh kayak bulu mata palsu yang natural gitu. Ini sih poinnya di situ. Ya kalau kalian lihat sih setiap kali gue ngambil sih sebenarnya udah jadi volume, udah langsung mekar. Jadi makanya Yelix ini juga kayak primadona banget ya di kalangan para las artis ya, udah murah, terus kayak bulunya lembutnya dapet, hitamnya dapet. Cuman kalau menurut gue ya, kalau misalkan kalian mau level up untuk meng-change hasil akhir kalian tuh seperti apa, bulu ini udah harus mulai kalian tinggalkan. Kalian bisa belajar bulu ini dari bulu ini kayak yang sekarang kalian lihat nih ya, belajar mekarinnya gini. Ini teknik yang aku pakai. Kalian bisa belajar dari bulu ini, tapi untuk kalian pakai ini untuk mendapatkan menu yang lebih mahal ya, menu-menu mega volume yang dengan harga 700-800 ribu, bulu ini bukan pilihan yang bagus sih, selain karena dari segi kecinaan itu ya sangat Cina sekali sih. Untung kalian banyak sekali ya kalau kalian bisa masang dengan bulu ini, tapi di bandrol harga 800 ribu, 900 ribu sih waduh dewa banget sih. Cuman itu udah nggak ngotak banget ya. Aturan kalian kasih bulu dengan harga yang misalkan 250 ke atas itu, terus kalian cas 800-900 untuk mega volume itu baru oke gitu ya kan. Dan gue sendiri untuk bikin mega volume semua sih single pun juga gue nggak pakai bulu yang murah-murah amat ya. Makanya gue berani charge mahal karena juga hasil akhirnya itu bener-bener something gitu loh, bener-bener khas banget, kayak nggak semua orang bisa pasang gitu loh. Ya nanti kalian ulik aja itu lebih dalam, ulik sendiri, lihat-lihat Instagram orang, terus sering-sering ya lihat-lihat postingan-postingan suhu-suhu yang biasanya sih orang luar negeri ya, yang sangat amat gemar mengedukasi bukan klien sih, lebih tepatnya juga mereka gemar banget mengedukasi las artis lain, kayak mereka lebih suka menyebutkan pro kontra mereka tentang hal ini dengan hal itu gitu kan. Kalian baca-baca. Nah itu ya kalian lihat ya, aduh kadang-kadang udah dicabut dapet mau dimekarin tuh buyar. Gimana gue ke emosi jiwa Rangga coba. Aduh. Tapi next time sih gue juga mau challenge sih. Gue mau masang bulu ini di mata orang gitu loh, dalam rangka challenge YouTube aja. Jadi gue mau nge-YouTube, gue mau masang sukarelawan dengan bulu ini. Gue pengen tahu sih hasilnya itu kayak apa gitu loh, perbedaannya dengan yang biasa gue pasang dengan bulu gue sendiri tuh hasilnya tuh kayak apa sih. Nah itu gue penasaran sih. Gue sih curiga bulu ini tuh nanti akan aneh gitu. Anehnya gini, nanti dia tuh akan nutup, nanti bulu ini tuh bakal tebel banget, tapi pas melek gak kelihatan, ngerti gak? Tipe-tipe bulu yang lu tutup mata tuh numpuk banget, terus begitu buka mata kagak kelihatan apa-apa. Curiga gue ya, gue sih belum pernah masang pakai bulu ini, jadi mungkin next time gue mau coba. Cuman ya seperti biasa, tolong semangatin saya, dan kalau kalian merasa konten ini menarik dan ingin diadain terus ya, komen aja yang banyak ya, jadi biar gue tahu harus bikin konten apa aja gitu. Jadi sekarang ini gue cuma asal aja bikin konten apa yang lagi gue pingin buat ya, yang menurut gue aku pingin banget buat yang ini nih gitu, aku intuitnya ke yang ini, itu yang gue buat gitu. Ada banyak banget sih yang harus gue buat sih, tapi gue cuma punya waktu 24 jam. Cie curhat. Oke, jadi begitu ya. Tuh kan, pas diambil malah goyang dompet, malah mengsong sendiri. Padahal pinset gue tuh rapet banget loh. Ini pinset
mindset udah dijampi-jampi gitu loh. Dia bisa membuat gua esmoni gitu. Dan dari sepanjang ini ya, sepanjang 1 jam lebih ini ya, gua masang, paling cuma 5 biji loh yang diambil itu, nggak pakai ruwet kayak gini. Diambil, dimekarin jadi, langsung angkat, celup, tempel, udah. Cuma 5 biji mungkin. Gila nggak lo? Aduh. Luar biasa sih, sumpah nih bulu sih luar biasa. Ya, tapi dengan harga segitu sebenarnya ya cocok sih dengan kualitas yang kita dapat gitu ya kan. Kita mau ngarep yang kayak apa gitu kan, nggak mungkin juga. Nah, dan kekurangannya bulu auto fan ini adalah dia itu banyakan square base ya. Square base tuh yang kayak begini. Jadi ada pro kontra juga sih untuk square base ini. Kan biasanya kan harusnya thin base ya, thin base kayak gini. Itu yang orang-orang menganggap ini tuh fan yang bener, itu yang thin base ini. Dan ada pro kontra sih antara square base ini tuh sebenarnya tergolong fan yang bener apa enggak gitu. Nah, kalau aku sendiri sih sebenarnya pro aja ya dengan square base ini. Cuman balik lagi disesuaikan dengan diameter bulu mata aslinya ya, dan tingkat ketebalan bulu mata aslinya. Jadi square base ini sebenarnya bisa-bisa aja dipasangkan ke bulu mata tuh bisa, tapi ya kalau dengan catatan diameternya tuh lumayan gede dan jangan yang tipis juga gitu. Square base itu tuh bisa, tapi ya jangan sampai kotaknya tuh bener-bener bulu matanya semana, square base-nya tuh sampai semana gitu. Tetap pakai kira-kira, kalau agak lewat-lewat dikit dari bulu mata aslinya, dikit gitu ya kan, lewat-lewat dikit, ngelebihin dikit gitu boleh, tapi yang bener tuh thin base kayak gini ya, yang misalkan yang semua orang sudah pro gitu. Nah, kekurangannya tuh nih bulu Yelix tuh gitu, pasti deh kalian amatin deh, pasti sering dapet yang square base juga, apalagi kalau ngambilnya itu banyak gitu. Sedangkan ini kan bulu 0,05, kita tuh harus ngambilnya ya emang banyak, karena bulu ini memang mumpuni. Dan jeleknya itu kita tuh nggak kayak susah gitu loh, mau bikin diatin itu gimana cara, kalau kita sering tarik nanti brodol, pas kita angkat juga dia balik lagi nutup gitu, jadi kayak bingung gitu loh. Jadi ini pasti sering banget mengalami kendala square base itu si bulu ini tuh gitu. Dan bulu ini tuh nggak bisa dipencet, kalau mungkin kalian udah pernah tahu ya, namanya pinch teknik. Jadi kalau bikin bulu mega volume tuh dipencet gitu caranya. Nah, bulu ini tuh nggak bisa. Secara ini memang bulu auto fan, jadi bagian pangkalnya itu tuh memang ada semacam rekatannya gitu, jadi dia nggak gampang buyar di pangkal gitu. Jadi ini sebenarnya agak pro kontra ya gitu sih. Nah, terus dari aku bikin video ini, kayak aku tuh tujuannya mau ya tutorial si Yelix ini, terus kayak ngasih unjuk kalian mega volume itu yang bener itu kayak gimana gitu ya kan. Dan sebenarnya lebih ke tutorial sih, walaupun ini tuh bukan apa ya, bukan yang bener ya, bukan yang sekali usap sih, bukannya yang sekali bikin langsung jadi fannya. Tapi ini sebenarnya lebih ke tutorial gitu loh. Misalkan jadi kalian lihat kesalahannya tuh kayak apa, terus kalau misalkan bulu ini aku giniin jadinya kayak apa gitu, mencontohkan kesalahan-kesalahan yang ya mungkin aja kalian lakukan gitu loh, seperti ini mungkin kalian nggak sadarin begitu sih. Jadi emang gue tuh maksudnya di sini tuh ya tutorial mega volume, tapi lah apa daya memang bulunya tuh kurang mumpuni ya, bulunya kurang bagus. Jadi mungkin kalian tuh bisa mencontoh di bagian teknik, di bagian pinsetnya, terus di bagian apa yang harus kalian lakukan dulu kan. Dan mungkin kalian ngelihat teknik ini tuh ribet ya, kayak kita harus ambil sejumlah sekira-kiranya kita, terus kita taruh lagi di stripnya. Tapi menurut aku, karena aku udah biasa banget dengan teknik ini, menurutku teknik ini tuh cepet, dan aku tetap bisa masang mega volume tepat waktu, sekitar kurang lebih 2 jam sampai 2 jam 20 menit ya. Maksudnya 2 jam 20 menit itu dalam kondisi kliennya sudah buka mata, sudah selesai ngaca, sudah nggak ada komplain kan, karena memang balik lagi ke jumlah bulu mata klien masing-masing ya. Karena kan kalau jumlah bulu matanya banyak, maka kita untuk durasi waktu pasti bakal nambah ya, nggak boleh terlalu nggak cincai gitu, karena kan memang kita ngincernya tuh
dia tuh supaya full aja sih mega volume ini gitu ya. Jadi bisa dicontoh dari tekniknya. Terus untuk kalian yang bertanya-tanya tentang pinsetnya, pinset tuh ngambil mega volume itu nggak ada pinset yang khusus sih. Kalau misalkan kalian pakai pinset yang biasa, nggak siku kayak gini, itu sebenarnya juga bisa asal rapet gitu. Jadi nggak usah terlalu salah fokus sama pinsetnya. Cuman mungkin ya kalau berdasarkan pengalaman, dulu sih aku pernah menggunakan pinset yang kayak gini nih, pinset yang ini untuk volume. Nah tapi itu cuman Korean volume ya, jadi nggak semekar ini fannya. Korean volume kan biasa identiknya dia kayak nggak terlalu mekar dan biasanya itu maksimal di 5 gitu kan. Korean volume yang normal di Indonesia disebut Korean volume ya, jadi kayak gitu. Kalau misalkan kalian mau order pinset ini, boleh-boleh aja mau coba. Jadi aku akan taruh linknya di description bawah, nanti kalian bisa ATC. Jadi ini tuh pinset Vetus, atau kalian bisa ATC juga nih pinset dari Laver. Jadi untuk seri yang rose gold ini adalah pinset untuk kalian yang nggak demen ngasih tenaga ketika menekan pinset, ketika membuat volume. Dan untuk yang bronze ini adalah buat kalian yang suka ngasih tenaga, kayak agak bertenaga gitu di tangannya untuk membuat volume ya. Jadi pinset Laver ini tuh khusus banget di desainnya. Mungkin nanti gue bakal kasih lihat kalian tutorialnya. Tapi sekarang kita fokus dulu ke sini. Cuman gue mau up aja untuk kalian yang mau beli pinset dari Laver ini juga boleh. Akan gue taruh linknya di description bawah. Kalian bisa gunakan kode Valeria10 untuk dapatkan diskon 10%. Terus kita lanjut ngebahas tentang ini nih. Jadi buat kalian nih yang bertanya, gimana nih si Helix Instant Bloom ini buy or buy? Gimana ya? Ini kayak pengucapannya sama sih, gara-gara gue mendok sih ya. Pokoknya beli atau enggak, atau bye-bye gitu ya kan. Nah kalau menurut gue, kalau lu baru banget mencoba volume gitu kan, ya beli aja nggak apa-apa, buat latihan gitu. Tapi ini balik lagi sesuai dengan kesekan hati kalian ya. Kalau misalkan kalian langsung mau belajar dengan bulu yang beneran, kalau memang budget kalian ada, kalian mau langsung beli, gue mau beli langsung lah yang 250.000, 350.000, ya nggak apa-apa, silakan monggo. Cuma kalau misalkan kalian beli bulu ini ya ada benefitnya buat latihan gitu, dan kalaupun kalian pasang ini di mata klien, menurut gue ini masih oke ya, hitamnya ada, lembutnya tuh dapat. Ini tuh udah gue tes, meskipun udah dikasih lem, pangkalnya enggak yang keras kaku terus bisa nusuk gitu, enggak sih. Ini dari segi lembut dan hitam ini oke ya, walaupun dari di awal-awal kayak gue sih merasa ini nggak worth it banget karena ini tuh lama gitu ya. Cuman kalau dari segi bulunya sendiri oke. Yang kurang oke ini stripnya, bagian strip di bawahnya itu loh, ini nggak tahu kurang apa. Saya bukan manufacturer ya, jadi nggak bisa bilang gitu kan, saya belum pernah buat bulu kayak gini. Tapi ini ada sesuatu di stripnya yang beda sama bulu yang lain, bulu yang lebih beneran, bulu yang grade-nya lebih tinggi, harganya lebih mahal gitu. Jadi untuk kalian misalkan mencoba bulu yang grade-nya lebih tinggi, harganya lebih mahal, ini yang kalian dapatkan tuh adalah ya kenyamanan kalian dalam bekerja. Terus kalian nggak akan lihat yang panjang pendek kayak gini, nggak akan lihat yang aneh-aneh kayak gini kan, nggak. Dan akan sekali ambil, sekali mekarin, udah jadi gitu. Jadi cepet banget ya. Makanya gue sih sebenarnya termasuk yang pro dengan auto fan, karena kalau misalkan ada yang cepet, kenapa enggak? Meskipun sebetulnya manual fan, yang manual itu juga yang manual itu bisa gue bilang itu ya lebih kalau dari segi las artisnya ya, kayak lebih integritas aja sih. Jadi lebih ke integritas kita gitu loh, yang yang dipertaruhkan ketika memakai, antara kita memakai auto fan atau mau bikin manual fan, itu sih. Nah, jadi kayak gitu ya review gue tentang si Helix Instant Bloom ini. Semoga kalian suka ya dengan tipe konten kayak gini. Kalau misalkan kalian mau terus-terusan ada ya kan ini juga aku sebenarnya tahu ya dari teman-teman las artis kita, kalau misalkan ternyata ada bulu-bulu yang populer banget nih, misalkan kayak BND lah, terus misalkan
BP ya, namanya Black Pearl, itu juga populer banget. Mau aku ngetes ya, gimana sih ini kalau dibikin volume sebenarnya ini oke nggak sih, hasilnya kayak apa nggak sih gitu. Boleh banget, kalian bisa tinggalin komen di bawah sebanyak-banyaknya supaya gue semangat nih bikin kontennya. Halo semuanya, balik lagi bareng Val dari Your Story ID. Oke, ini 2 September 121. Aku baru aja selesai record ini. Terus tadi yang berisik itu sugar glider aku tuh baru pada bangun, mereka pada main-main gitu. Ya itulah sekilas itulah intermezzonya. And then aku cuma mau kasih lihat kalau ini. Ya aku tuh udah selesaiin satu baris helix ini. Jadinya tuh segini. Sama yang ini juga. Terus yang dibuang itu kira-kira 2 kali lebih banyak daripada ini, karena ada bagian ini yang nggak aku record gitu ya. Jadi ini jadinya segini. Nanti aku bakal hitungin ini berapa, terus kasih tahu kalian. Jadi dari satu baris itu tuh dapatnya berapa banyak fan ini, dan hasilnya tuh kayak gini guys ya. Oke, kayaknya sekian dulu aja. Nanti sisanya akan aku tulis karena ini wes malam gitu. Oke, see you guys in the next video. Bye bye. Oke, so ini aku record sekali lagi pakai HP. Aku takut nggak jelas gitu, soalnya recordnya nggak buru-buru sih, cuman pengen kayak singkat gitu loh. Nah, ini aku zoomin dulu ya, bulu-bulu yang jadi itu kayak gimana. Jadi basically bulu yang jadi Mega Volume Fan dari Helix ini kayak gini ya. Jadi dia kurang konsisten banget. Tuh ada yang pakai pinset deh biar nunjuknya enak. Mana pinset gua? Oh ini nih. Nah tuh ada yang begini, ada yang begini. Terus basically dia square base gitu, square base fan kayak gini. Jarang banget yang bisa thin base kayak gini, itu jarang tuh. Begitu thin base pun dia bukan langsung ya, ini pas banget thin base, tapi ini kayak nggak konsisten gitu mekarnya. Terus yang ini juga parah banget sih, ini gak jelas gitu ya. Sebetulnya gak sejelek itu juga, cuman ini tuh Russian Mega Volume yang belum bener. Ya ampun gila, ini jam 1.20 dan gue tuh dari pagi udah aktivitas kayak biasa. Walaupun agak telat ya hari ini, aku tuh baru bangun sekitar jam 8.30, which is biasa aku bangunnya jam 9. Cuman hari ini aktivitas aku tetap kayak biasa, jadi sekarang agak-agak kacau ya, agak-agak udah ngantuk piye gitu, dan masih harus beberes beberapa hal lagi, curhat. Ya beginilah guys, jadi beginilah hasil fannya. Belum tak hitung ya dapat berapa, cuman ini gak ada 60. Jadi actually ini belum dapat untuk satu mata karena memang ada banyak yang dibuang ya. Ini sisa yang aku buang tadi. Ada 2 kali lipat lebih banyak daripada ini sih. Gue yakinnya sih begitu. Karena kan ada yang gak kerekam ya, ada yang off record gitu. Off record. Oke, jadi gitu. Udah jelas ya ini sekarang ya. Oke, bye.